Hai guys, jadi pagi ini kita beli breakfast dulu ya. Ya, ini sarapan menu kita pagi ini sebelum kita melakukan motovlog. Oke deh, saatnya kita ke jalan. Nah, ini memang di Karawang ini sekarang cuacanya amburadul ya. Jadi kadang hujan, kadang cerah gitu. Dan juga mendung ya, tapi siang ini lumayan cerah lah. Jadi kita siang ini motovlog random aja ya. Jadi kita random aja nih mau kemana. Kita juga bingung sih mau kemana gitu, nggak ada planning. Jadi kita motoran aja lah. Ini situasinya seperti biasa ya, ramai lancar ya. Karena memang hari ini hari apa ini ya? Ya begitulah ya. Ini nih situasi yang ada di jalan arah yang mau Kosambi ya. Ini Kawali sih kayaknya ini. Kawasan area Kawali ya. Jadi beginilah suasananya. Ramai lancar, perekonomian bergerak. Kita balik badan dulu ya. Kita mau beli makanan dulu lah. Nah, kita beli snack dulu nih. Kita beli camilan dulu. Ada onde-onde kayaknya ya. Apa ya namanya ya? Ini teh, tolong teh. 10.000. Nah, ini ya onde-onde ya. Jadi onde-onde ini isinya kan kata apa tuh kacang hijau ya. Dan ini harganya tuh 5.000 dapat 4 ya. Jadi 10.000 dapat 8. Ya, murah meriah. Biasanya sih kita belinya di Gria ya. Cuma tadi kita ke sana udah nutup kayaknya, maksudnya nggak open gitu. Kayaknya closing gitu. Jadi kita belinya yang di Kawali gitu. Cuma kalau dari bentuknya sih kayaknya sama ya, apakah penjualnya terafiliasi atau gimana? I don't know and I don't wanna know tuh. Jadi kita udah dapat nih cemilan. Saatnya kita menuju perjalanan pulang lah ya. Lagi ya pulang, nggak ada apa-apa nih di jalan raya. Nah, jadi di bulan Januari ini di akhir ya, akhir Januari ini menuju Februari nih, yang sebentar lagi tuh pemilihan umum ya, mungkin 2 mingguan lagi tuh pemilihan presiden. Jadi siap-siap lah ya untuk datang ke TPS gitu. Tapi situasinya sih masih sepi-sepi aja ya di sini, entahlah ya. Ya oke lah, banyak spanduk partai gitu yang memperindah kota. Banyak spanduk partai, banyak spanduk calon yang mempercantik kota Karawang gitu ya. Tapi ya secara kampanye kayaknya nggak ada kampanye yang rame-rame nih. Kalau di sini ya nggak tahu deh kalau di daerah lain. Silakanlah di komen ya kalau ada kakak-kakak yang mungkin daerahnya rame oleh calon-calon gitu. Kalau di sini sih kayaknya sih biasa aja. Cuma spanduknya memang yang bertebaran gitu. Tapi kalau kampanye akbar sih kalau di sini kayaknya nggak ada deh ya. Nah, sebelah kanan kita ada Tokma tuh. Itu satu-satunya Tokma yang ada di Jalan Kosambi Telagasari kayaknya. Kayaknya ya. Atau di Pasar Telagasari ada kayaknya satu. Cuma kalau untuk di area sini, di area Gria sini cuma ada satu Tokma, toko emak-emak. Nah, jadi kita belok kanan nih. Kita memasuki perumahan Grand Mutiara Residence.
Nah, gerbangnya luas sih. Nah, ini turun ya. Jadi kalau hujan apakah perumahannya kebanjiran atau enggak tahu ya. Cuma yang jelas sih jalannya biasanya tergenang. Kalau rumahnya sih enggak ya, karena rumahnya biasanya lebih tinggi dari jalan rayanya gitu kalau perumahan sini. Kayaknya setiap perumahan yang dibangun 10 tahun ke belakang gitu deh. Jadi kalau hujan itu jalannya tuh lumayan banjir, tergenang, tapi rumahnya aman gitu. Hanya saja biasanya sih saluran kota sih yang kurang berfungsi gitu. Jadi air itu tetap menggenang gitu di jalan raya ya. Ya begitulah. Namanya juga perumahan menengah ke bawah. Nah, di kiri kanan itu masih banyak tuh lahan perumahannya kosong ya. Oleh developer belum dibangun nih. Entahlah. Tadinya sih ini digadang-gadang jadi perumahan yang paling bagus mungkin ya untuk di area Kosambi Nagasari, cuma karena satu dan lain hal gitu. Jadi kayak terbengkalai gitu, pembangunannya tuh kayak terhenti gitu. Nah, itu masuk ya kalau mau ke perumahan Grand Mutiara Residence itu masuk. Nah, kita mah jalan sini nih. Kita lewat jalan kanan, lewat Kampung Pundong, desa apa ya? Desa Belendung kali ya. Kita memasuki jalan perkampungan lagi. Nah, itu yang cat orange itu SD ya, SD Cibalong, bukan, SD Belendung. Belendung berapa ya? Belendung 3 deh kayaknya. SD Negeri Belendung 3 atau Belendung 2 tuh. Yap, kita memasuki Kampung Pundong, Desa Belendung. Seperti biasa ya, kalau di jalan perkampungan itu jalannya tuh sempit. Hanya muat untuk mobil satu dan juga motor satu. Ya, begitulah keadaannya. Jadi untuk teman-teman yang misalkan ekonominya udah mulai maju gitu, dan biasanya kan beli mobil tuh, ya at least mobil Avanza lah. Mobil setingkat Avanza ya, selevel Avanza lah. Kalau dulu tuh Honda Jazz gitu, sekarang tuh Honda City Hatchback ya. Ya mungkin sih saran kami untuk beli rumahnya dulu ya, yang di pinggir jalan raya utama gitu. Jangan rumahnya di kampung, terus beli mobil, keluar masuknya itu sempit atau mengganggu fasilitas masyarakat yang lain, hak masyarakat yang lain. Dan akhirnya mobilnya juga jarang dipakai karena mayoritas penduduk di sini kan itu petani dan semacamnya. Jadi kurang begitu bermanfaat ya punya mobil itu sebetulnya. Jadi hanya untuk kepentingan konsumtif saja sebetulnya kalau di daerah perkampungan ya kalau punya mobil. Tapi back again itu adalah hak masing-masing. Ini cuma pendapat personal kami saja gitu. Biasanya kan mobilnya itu dipakainya itu setahun sekali ya pas lebaran gitu, pas pamer lah pulang kampung gitu. Tapi per sebulan sekali aja nggak dipakai gitu, atau 2 bulan sekali saja kayaknya enggak gitu. Jadi mobilnya itu fix gitu, hanya dipakai setahun sekali gitu buat pamer pulang kampung gitu. Ya begitulah. Ya, balik lagi ya kita ke motovlog. Seperti biasanya kalau jalan perkampungan itu udaranya masih segar sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon padi di sawah. Hijau ya, hijau, go green banget tuh. Oke deh ya, lain kali kita akan bikin video beli makanan, terus kita coba-coba review dikit lah, bukan review ya, ini pendapat pribadi lah ya. Jadi thank you so much for watching, see you next time and ciao.